Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran di pagi hari ini kita akan mulai daring ya untuk pertemuan kita pada bab pertama. Sebelum pembelajaran kita mulai, semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Untuk yang belum hadir nanti Ibu ingatkan segera ya untuk mengisi absen list pada Google Form yang sudah Bu Fit share pada kelas GCR. Nah, untuk anak-anakku sekalian ya, silahkan anak-anak menyiapkan diri sebelum kelas kita mulai ya. Kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Anda juga tidak ada kendala di rumah, sehat, dan siap menerima materi baru. Oke, doa saya pimpin dari sini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Untuk anak-anakku sekalian, pada pembahasan materi kali ini nanti kita akan belajar tentang kerajinan, yaitu tentang kerajinan bahan keras ya. Tujuan nanti yang harus dicapai anak-anak di sini nanti Ibu sampaikan dalam slideshow-nya. Nah, anak-anak tinggal menyiapkan buku BSE yang sudah dibagikan dari sekolah. Silakan Anda buka buku prakarya semester 1 kelas 9 seperti ini covernya ya anak-anak, dengan warna pink. Kemudian di depannya ada beberapa kerajinan, contoh-contoh gambar kerajinan. Nah, di sini nanti kita akan membentuk kelompok ya. Kalau misalkan kelas kalian terdiri dari 32, nanti masing-masing kelompok kita buat minimal 5 orang. Jadi kalau 32 nanti ada 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Ya, saya buat dari sini saja. Absen 1. Kelompok pertama itu kita buat 5 orang ya. Kita buat 5 orang. Absen 1 sampai 20 itu kita bagi menjadi 4. Berarti satu kelompok mendapatkan 5. Sedangkan 2 kelompok yang terakhir nanti selebihnya sisa dari kalian berarti dibagi 2. Berarti kelompok yang ke-5 dan ke-6 nanti terdiri dari 6 kelompok ya. Sudah siap ya? Kenapa kita harus mempelajari prakarya? Padahal kalau Anda berlatih di rumah juga bisa. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menggali skill kalian, di mana nanti skill kalian ini bisa terlihat, sehingga nanti itu untuk menjadi bekal kehidupan kalian nanti. Tidak ada katanya istilahnya Anda menganggur, karena kalau Anda dibekali dengan skill, ya, insya Allah Anda akan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Oke, mari kita buka untuk materinya, ya. Ya. Materi sudah terlihat di situ ya dalam tampilan video kalian, yaitu kerajinan bahan keras. Bahkan di situ Anda buka di halaman 2 ya, halaman 2 BSE, di situ ada peta konsep atau peta materinya. Anda bisa lihat di sini ya. Di sini untuk peta materinya seperti ini, Anda bisa baca sendiri nanti dari rumah ya. Kalau di kerajinan bahan keras nanti kita akan membaginya menjadi 3 topik. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Kemudian yang kedua nanti ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras. Ya, oke. Mari kita belajar.
Nah, oke. Di sini ada pun tujuan dari pembelajaran yang anak-anak diharapkan nanti ketika Anda belajar pada materi ini, ada pun tujuan yang harus anak-anak capai. Ya, diharapkan kalian nanti satu bisa menyampaikan pendapat tentang prinsip kerajinan bahan keras melalui Google Classroom. Nah, kenapa tadi sebelumnya Bu Fitri bentuk grup, bentuk kelompok? Tujuannya nanti di sini. Kalian bisa saling share ya antar WA, antar anggota kelompoknya. Kemudian nanti hasil dari pendapat kalian Anda tulis nama kelompok 1 misalkan nomor absen 1 sampai 5. Tulis anggotanya, kemudian apa yang ingin kalian sampaikan menurut kalian dalam prinsip kerajinan bahan keras, nanti silahkan Anda tulis, kemudian Anda kirim melalui GCR. Nah, nanti kalau anak-anak tidak bisa mengirim lewat GCR, tenang saja, nanti saya buatkan videonya cara kalian untuk mengeser tugas kalian ya. Jadi tidak harus japri WA satu-satu karena itu nanti akan memakan memori lebih banyak. Nah, nanti kalau Anda sudah share ya, sudah ada feedback dari Bapak Ibu guru, kalian bisa menghapusnya. Jadi memori kalian juga tidak terlalu termakan banyak ya dengan foto-foto tersebut. Kemudian tugas yang kedua di sini nanti kalian adalah menganalisis prinsip kerja bahan keras melalui Google Classroom ya. Jadi nanti ada beberapa produk ya, produk yang nanti tampil di media ini. Ya, tugas kalian adalah menganalisis ini bahan ini dari apa ya. Misalkan ada kipas ya, kipas yang terbuat dari bambu, itu bisa kalian analisis bahwa bahan yang digunakan dalam produk tersebut adalah menggunakan bambu, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti diharapkan anak-anak bisa menyusun beberapa jenis kerajinan berdasarkan prinsip kerajinan bahan keras. Menyusun di sini bukan berarti Anda harus membuat produk kerajinan, tidak ya. Nanti cukup Anda membuat semacam clipping ya. Jadi dari Anda bisa ambil sumbernya dari majalah, dari koran, kemudian itu nanti kalian potong, ditempelkan dan kalian susun di situ. Anak silahkan dianalisis berdasarkan prinsip kerajinan bahan keras. Nanti saya akan Bu Fitri jelaskan lebih lanjut. Oke, next. Nah, di sini prinsip kerajinan bahan keras itu ada dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Nah, untuk keunikan bahan kerajinan sendiri anak-anak sudah mempelajarinya waktu kelas 7 dan 8 ya. Kalau Anda ingat ya, waktu kelas 7 kan Anda pernah mempelajari keunikan bahan. Misalkan bahan itu dibuat dari bahan alam atau mungkin dari bahan buatan. Kemudian di kelas 8 baik semester 1 2 kalian juga mempelajari keunikan bahan, yaitu yang kalian pelajari bahwa bahan tersebut dibuat dari bahan limbah organik, kemudian ada bahan limbah anorganik. Jadi menurut Bu Fitri itu sangat mudah bagi kalian karena sebelumnya 2 tahun sebelumnya Anda sudah mempelajarinya, ya kan? Jadi tidak ada kesulitan untuk menganalisis bahan kerajinan tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada prinsip kerajinan yang kedua, yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, yaitu dibagi menjadi 4 ya. 4 nilai. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Misalkan Anda punya keranjang sampah di rumah. Otomatis di sini ya kalian bisa menganalisis yang terkandung dari produk tersebut adalah fungsi dari produk tersebut. Berarti adalah untuk membuang sampah, ya kan?
Jadi di sini dia produk tersebut memiliki nilai fungsional. Kemudian ada nilai informatif ya. Nilai informatif itu misalkan kalau Anda melihat lukisan, misalkan di situ Anda melihat lukisan cuma misalkan gambar mata. Tapi di situ ada gambar mata, di situ meneteskan air mata, di situ informatif ya, informasi yang disampaikan pada lukisan tersebut bahwa dalam lukisan itu menggambarkan seseorang itu sedang bersedih. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian yang ketiga adalah produk dengan nilai simbolik. Nah, misalkan di sini ada kerajinan pin kaleng. Biasanya pin kaleng itu bermacam-macam. Misalkan di situ ada gambar, kalau anak laki-laki biasanya suka bola kan. Nah, ada misalkan bendera atau lambang sepak bola dari Real Madrid misalkan. Nah, di situ anak-anak dengan mempunyai simbol seperti menggambar seperti itu mencirikan nilai simbolik. Oh, berarti bahwa yang punya simbol tersebut menyukai tim bola dari Real Madrid, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah nilai prestis atau wibawa. Apa itu prestis? Apa itu wibawa? Ya, begini anak-anak, misalkan Anda lihat kita bandingkan aja, misalkan ada seseorang yang punya sepeda ontel ya dengan yang punya sepeda motor. Di sini sudah akan terlihat nilai prestisnya. Ya, ternyata kalau orang kita melihatnya, wah itu orang pakai sepeda motor. Berarti dia di sini terlihat bahwa orang itu lebih mampu, ya. Dalam arti akan terlihat dari segi ekonomi terlihat lebih jauh mapan dibanding yang punya sepeda ontel, misalkan seperti itu. Atau mungkin Anda lihat orang dengan menggunakan tas ya, tas juga macam kan jenisnya, mungkin dari bahannya kulit atau mungkin bahannya dari parasit. Kita bandingkan antara parasit dan dari bahannya yang kulit, di situ terlihat akan sangat prestis itu kalau orang yang membawa tas dari bahan kulit, misalkan seperti itu. Itu untuk keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Kemudian prinsip yang ketiga, ya, di sini ada prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, dalam aspek rancangan dalam produk kerajinan ini dibagi beberapa faktor. Jadi produk kerajinan ini banyak sekali faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan untuk menciptakan sebuah produk. Di sini ada 6 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor teknis. Ya. Kemudian ada faktor ekonomis, itu yang kedua. Ketiga ada faktor ergonomis, dan yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Kemudian yang kelima ada faktor estetika. Dan yang keenam di sini ada faktor kondisi lingkungan. Dan masing-masing faktor itu sudah terdapat di dalam buku BSE halaman 10. Anak-anak bisa membaca lebih rinci di situ. Ya, yang berkaitan dengan faktor teknis itu apa? Kemudian estetika itu apa? Di situ ada semua. Sampai sini mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti ya. Kita masih kondisi fresh ya. Jadi saya yakin anak-anak bisa mengikuti. Nah, untuk prinsip kerajinan bahan keras yang kita kupas hari ini terdiri dari 3 ya tadi. Apa saja anak-anak? Yang pertama ada keunikan bahan kerajinan keras. Yang kedua ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ya, itu nanti dibagi anak-anak bisa lihat di buku. Kemudian ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ya, kita lihat lagi keunikan bahan kerajinan. Di sini dibagi ada bahan alam, bahan buatan, kemudian ada limbah organik ataupun dari limbah anorganik. Kemudian keragaman nilai dalam produk kerajinan tadi dibagi menjadi 4, ya kan? Masih ingat enggak? Apa saja? Yang pertama
produk dengan nilai fungsional, kemudian ada nilai informatif, kemudian yang ketiga ada nilai simbolik, dan yang terakhir ada nilai prestis atau wibawa. Kemudian untuk aspek rancangan dalam produk kerajinan ini dibagi menjadi 6. Ya. Tadi ada beberapa faktor di sini untuk menciptakan sebuah produk, ya, agar produk itu bisa digemari oleh konsumen, di mana konsumen itu tidak merasa jenuh atau merasa cepat tertarik. Di sini ada beberapa faktornya. Ada 6 apa saja tadi? Ada faktor teknis, kemudian faktor ekonomis, yang ketiga ada faktor ergonomis, dan keempat ada sains dan teknologi, kemudian yang kelima ada faktor estetika, dan yang keenam tadi ada faktor kondisi dan lingkungan. Nah, itu untuk materi prinsip kerajinan bahan keras, ya, untuk pertemuan kita kali ini. Sampai di sini. Jika kalian nanti ingin bertanya atau menanyakan, silakan nanti anak-anak bisa melalui GCR, ya. Silakan Anda sampaikan di situ, nanti akan mendapat feedback dari Bu Fitri. Ya. Nah, untuk anak-anak di sini anak-anak bisa lihat keunikan bahan kerajinan. Nah, ini adalah tugas anak-anak. Di situ ada 2 produk bahan kerajinan. Silahkan anak-anak tadi yang sudah dibentuk kelompok Bu Fitri, tugasnya adalah menjelaskan bahan dasar. Kalau yang di sini adalah dompet kulit, dan yang di sini adalah lampion, ya. Ini dibuat dari botol minuman mineral. Kemudian untuk tugas kelompok yang kedua, di sini ada keberagaman. Nah, Anda lihat yang pertama muncul di situ adalah tas, ya, tas yang terbuat dari produk kulit. Kemudian di situ ada lukisan kaca. Yang ketiga di sini adalah pin kaleng, ya kan? Kemudian yang terakhir di situ ada keranjang. Keranjang dari rotan tadi, ya. Kemudian untuk aspek rancangan produk kerajinan di sini tadi sudah kita bahas, ya. Ada faktor teknis, ini seperti ini. Nah, itu. Ya, jadi ada ekonomis, ergonomis, kondisi dan lingkungan. Seperti ini. Nah, sesudah Anda melihat video ini, jangan lupa, ya, anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, karena kalianlah nanti yang akan meneruskan cita-cita kami di sini dan menggantikan kami yang duduk di sini. Jangan pernah menyerah, ya. Yang pertama jangan lupa nanti tolong di subscribe, ya, untuk channel YouTube-nya Bu Fitri, yaitu Fitri Chai, ya. Kemudian kalian like dan komen. Jangan lupa di-share, ya. Mungkin kalian punya teman dari sekolah lain, bisa kalian share untuk diberitahu bahwa sekolah kita adalah sekolah hebat karena kita bisa melakukan daring, ya. Nah, itu untuk pertemuan pagi ini kita. Kemudian nanti anak-anak punya tugas mandiri, yaitu tadi yang seperti awal sudah Bu Fitri jelaskan, yaitu tugas mandiri adalah membuat clipping, ya. Clipping bisa Anda ambil sumbernya dari koran atau majalah, ya. Mungkin anak-anak suka kadang, ya, dan suka wedangan, beli bungkusnya ada korannya biasanya, kan. Anda lihat kalau di situ ada produk kerajinan, tidak usah dibuang, dipotong bawa pulang untuk tugas kalian. Nah, nanti ditempelkan pada buku tugas kalian. Jadi anak-anak wajib punya buku tugas, ya, buku tulis aja, nggak usah pakai folio. Buku tugas itu Anda tulis tanggal ketika Anda sudah membuka YouTube-nya Bu Fitri, Anda tulis tanggalnya. Ini tugas sesuai jadwal, ya, anak-anak, jadwal kalian. Anda kasih hari, tanggal, ya. Kemudian tulis di situ tugas mandiri, tidak struktur, itu.
Kemudian Anda dari potongan-potongan tadi Anda tempelkan, kemudian Anda amati dan Anda tuliskan nama produk kerajinannya. Kemudian habis itu silahkan anak-anak menganalisis bahan dasar kerajinannya, kemudian nilai produk yang terkandung dari kerajinannya itu apa. Ya, kemudian kalau sudah selesai, silakan anak-anak foto diunggah di GCR kelas. Ya, tidak ada alasan anak-anak saya tidak tahu Bu cara mengunggahnya, karena saya lihat di beberapa kelas seperti Farabi, Sekar itu sudah bisa mengunggah. Nah, nanti kalau misalkan belum bisa, setelah ini nanti saya buatkan video cara mengunggah tugas di GCR. Ya, jadi tetap pantau Fitri Chai channel di YouTube. Oke anak-anak, semoga dengan informasi yang Bu Fitri berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kalian sehat. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya, jangan lupa perbanyak sayur, minum air putih yang banyak ya, hindari kerumunan. Selalu pakai masker jika Anda keluar dan jangan lupa untuk selalu sering cuci tangan. Salam sehat, semoga kalian sehat dan tetap semangat. Stay at home. Stay at home ya. Selamat pagi, terima kasih.